Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Segenap para sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan para sahabat sekalian dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan jasmani maupun rohaninya, dikabul segala hajat dan tujuannya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di malam minggu ini. Maka mari kita kembali tata niat untuk mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, mendengarkan riwayat-riwayat yang disampaikan orang-orang yang hatinya tersambung kepada Allah, tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi para sahabat yang mengambil manfaat dari kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan panjang umur, masih diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Karena kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat adalah kebahagiaan yang tentu kita harapkan. Makanya di dalam doa kita sering kali doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Dunia baik, akhirat baik. Itulah yang kita harapkan. Di dunia kita ingin baik, maka ketika kita ingin mendapatkan dunia, maka kita harus mengerti tentang ilmu dunia tersebut. Ilmu yang mengatur tentang bagaimana caranya kita menggapai kebahagiaan dunia. Ilmu yang mengatur kita bagaimana caranya usaha, caranya berdagang, caranya bekerja, diatur dengan ilmunya. Kita ingin berhasil urusan akhirat, kita harus mengerti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu akhirat. Ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, kita harus mengerti ilmunya. Maka ketika kita ingin kebahagiaan keduanya, maka kita pun harus dibarengi dengan ilmunya. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat mesti kita dapatkan. Mesti kita dapatkan terlebih urusan akhirat ya. Karena akhirat itu selamanya. Kita hidup di dunia hanyalah sementara. Paling lama usia kita berapa? 80, 90. Walaupun umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umurnya antara 60 dan yang lewat dari 60-an jarang ya, atau sedikit. Mudah-mudahan umur kita panjang, bari sehat, terus lagi bari penuh dengan kebaikan-kebaikan. Sebabkan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia yang panjang umurnya, banyak kebaikannya. Tuh. Makanya kita berusaha untuk menggapai kebahagiaan ini, kebahagiaan dunia dan akhirat. Cuma jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Sebab dunia ini yang saat ini kita nikmati, dunia yang saat ini kita tempati sangatlah menipu. Karena apa? Hamud dunya zulmatun fi qalbi. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, hamud dunya zulmatun fil qalbi. Kegelisahan dalam urusan dunia merupakan kegelapan hati. Ketika hati kita ini gelisah mikirin dunia, setiap hari kita mikirin bagaimana caranya punya duit, bagaimana caranya bisa kebeli motor, kebeli mobil, bikin rumah. Pokoknya kita mikirin setiap hari mikirin dunia aja. Sehingga kita lupa dengan akhirat. Kita lupa sholat, kita lupa ngaji, kita lupa ibadah. Tuh, kita mikirin dunia yang berlebihan sehingga kita gelisah, itu dapat menggelapkan hati kita. Ketika hati kita gelap apa? Ketika hati kita sudah gelap, kita sulit buat nerima nasihat, kita sulit untuk beribadah. Itu karena apa? Karena kita terlalu memikirkan dunia. Tuh. Makanya kita jangan terlalu memikirkan dunia. Ambil dunia sebatas kebutuhan kita untuk bekal akhirat ya. Dunia untuk bekal akhirat. Jangan sampai kita disibukkan dengan mencari uang sehingga kita lupa akan Allah, kita lupa akan ibadah, kita lupa akan kewajiban kita, kewajiban ibadah. Tuh,
Sebab mencari dunia, mencari uang, mencari harta, mencari dunia lah, mencari kebutuhan-kebutuhan dunia tidak terlarang. Cuma jangan sampai membuat kita lupa sama akhirat tuh. Jangan sampai dunia kita cari, akhirat kita lupakan. Hingga akhirnya dunia belum kita dapatkan, ajal sudah menjemput kita. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Terus lagi kata Sayyidina Utsman, wahamul akhirah nurun fil qalbi. Kegelisahan terhadap akhirat, nurun fil qalbi, merupakan cahaya bagi hati. Kita walaupun kita hidup di dunia nih, kita ada di dunia, tapi hati kita memikirkan akhirat. Ini orang yang luar biasa, hidupnya di dunia tapi hatinya di akhirat. Ini luar biasa. Dia hidup di dunia, dia makan, minum, menikah, bekerja, tapi hatinya selalu memikirkan bagaimana masa depan akhirat, bagaimana dia di alam kubur, bagaimana nanti dia di padang mahsyar, bagaimana nanti dia ketika ditimbang amalnya, bagaimana ketika dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim, apakah dia ada di surga, apakah di neraka. Orang yang selalu memikirkan akhirat, maka nurun fil qalbi, itu merupakan cahaya hati, merupakan cahaya hati, yang mana orang seperti itu hatinya bercahaya tuh. Makanya kita pikirkan akhirat, jangan lupakan akhirat. Jangan sampai kita fokus dengan dunia sehingga kita lupa dengan akhirat, sehingga kita menjadi orang yang rugi. Makanya kita suka doa, Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mabalagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar keresahan kami dan puncak tujuan akhir ilmu kami. Jangan sampai kita dunia ini menjadi tujuan terbesar atau keresahan kita, jangan sampai. Dan juga jangan sampai menjadikan dunia ini tujuan akhir ilmu kami. Jangan sampai dunia ini kita jadikan puncak tujuan kita. Tujuan kita adalah kebahagiaan akhirat. Tujuan kita adalah akhirat. Terlebih ketika kita mampu, kita harus berusaha bagaimana kita di dunia bahagia, di akhirat apalagi itu. Jangan sampai kita di dunia mengejar bahagia tapi kita tidak memperhatikan akhirat, sehingga di dunia kita bahagia, di akhirat kita sengsara, sementara di akhirat adalah selamanya. Jangan sampai kita di dunia bahagia, di akhirat celaka. Atau jangan sampai kita di dunia sengsara, di akhirat sengsara, nauzubillah. Makanya kita berusaha di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Makanya kita berusaha menggapai kebahagiaan. Atau di dunia kita secukupnya, di akhirat kita bahagia. Tapi kalau ditanya, pasti semuanya orang pengen dunia baik, akhirat baik. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Maka kuncinya ketika kita ingin dunia baik, akhirat baik, kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan perintah-perintah Allah dibarengi dengan ilmunya, maka ilmu itu sangatlah penting. Jangan sampai kita tidak menuntut ilmu. Gunakan waktu kita untuk ibadah kepada Allah dan menuntut ilmu, serta mengerjakan apa-apa yang mesti kita kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang